Saya akan nikahkan adik kamu, tapi tanpa perayaan. Bu, bertahan ya. Apa nggak salah yang aku lihat ini? Apa ini bukan mimpi? Bang Hotman kenapa berubah seperti ini? Terima kasih, Nak. Sama-sama, Bu. Itu emang udah kewajiban saya untuk membantu sesama. Kalung ini sama yang ada di leher Hotman. Iya, Bening. Dia anak ibu. Ibu kehilangan dia sejak kecil. Saya tidak tahu persis rahasia dari kehidupan ayah Bapak Arman. Tapi saya tahu kalau dia pernah berhubungan dengan seorang wanita. Tapi saat ini sudah meninggal. Dan sebelum meninggal, melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan dia menaruh bayi itu di depan rumah ayahnya Pak Arman. Perih di hati gue. Sekarang sedikit terobati karena gue bisa meluk lo. Perih karena gue harus ninggalin lo. Supaya lo bisa mencintai Pak Arman. Tapi kenyataannya sekarang, Bening. Ikatan pertunangan antara lo dan Pak Arman sudah terputus. Dan itu adalah pertanda yang baik dari Tuhan. Dan lo harus sadar itu. Kalau lo emang tercipta buat gue, Bening. Keinginan lo untuk meluk gue udah kesampaian kan? Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Semua keinginan lo gue penuhin. Indra? Pak Arman. Alhamdulillah Pak, kakak saya berjalan dengan baik dan lancar. Bagus. Saya senang mendengarnya. Kuliah kamu lancar, kerjaan kamu juga lancar. Duduk, Pak. Iya Pak. Pak, mulai hari ini saya udah bisa bekerja. Indra, kamu istirahat saja dulu lah. Kamu kan baru kembali dari luar kota, pasti masih capek. Lagi pula saya jarang ke kantor kok sekarang. Ada supir kantor juga kan? Heran, cepet banget sih tuh anak ngilangnya. Bening, gue kan kangen sama lo. Mana sih lo? Indra, kamu kenapa? Enggak Pak, saya mau ketemu dengan Bu Fatma. Dengar-dengar dia lagi sakit ya? Kalau gitu kamu bisa jenguk Bu Fatma di kamar sekarang. Terima kasih ya Pak. Halo Bu. Indra. Kabar Ibu? Alhamdulillah. Kita bisa ketemu sebelum Allah memanggil Ibu. Ibu ngomong apa sih? Ibu masih bisa menghadiri pesta pernikahan antara saya dan wanita yang saya cintai, Bu. Dan Ibu juga masih bisa ngerawat anak-anaknya Pak Arman nanti. Tuh kan, betapa panjangnya hidupnya Ibu nanti. Kamu Indra, bisa aja bikin Ibu ketawa. Dan membuat Ibu sehat juga kan? Kalau Ibu nanti udah sehat, Indra janji Indra akan bawa Ibu jalan-jalan keliling Jakarta. Sama Bening juga. Enggak, gue nggak ikut. Gue sibuk. Bu, saya permisi ke dapur ya Bu. Saya mau menyiapkan makanan. Iya, Bening. Indra, lo harus jagain Ibu Fatma sampai tidur ya. Apa? Ingat, sampai tidur. Nasib. Pengen berduaan sama Bening. Sekarang malah sama Bu Fatma.
Mana Bu Fatma seger banget lagi. Ya sudah, kamu pergi sana. Ibu mau istirahat. Ibu udah ngantuk. Yang bener Ibu, Ibu udah ngantuk. Iya, ayo cepet sana. Ya udah, Ibu istirahat dulu ya, biar saya kesana. Ibu. Nih, Ih, apaan sih? Lepas nggak? Awas ah! gue mau lu lihat mata gue. Dan lihat betapa Betapa jeleknya lo. lu adalah orang pertama yang bilang gue jelek. Semua orang yang ketemu gue bilang gue ganteng, pinter dan baik hati. Itu kan orang lain. Kalau menurut gue, lo itu nggak ganteng, nggak pinter, dan nggak baik hati. Kepinteran, kegantengan, dan kebaikan hati itu cuma milik Pak Arman. Jadi lu masih ngarepin Pak Arman? Lu cinta sama Pak Arman ya, Bening? Apa Pak Arman mencintai lo? Dia mencintai wanita lain. Emangnya kenapa? Emangnya nggak boleh gue mencintai orang yang tidak mencintai gue? Emangnya nggak boleh gue memupuk harapan walaupun gue tahu harapan itu nggak akan pernah terwujud? Kalau lu boleh menyimpan harapan lu ke Pak Arman, berarti gue juga boleh menyimpan harapan gue ke lu. Harapan kalau suatu hari nanti, lu akan mencintai gue. Harapan kalau suatu nanti, lu akan menikah dengan gue. Ada apa, Laura? Ada apa? Ada sesuatu mas di balik tirai itu mas. Mas ada sesuatu di balik tirai itu. Aku takut sekali mas. Tidak ada apa-apa di sana. Ada mas, ada. Tangkap dia mas, aku takut sekali mas. Tangkap dia mas. Mas, aku takut sekali mas. Dia mau membunuh aku dan anak kita mas. Tapi siapa, Laura? Tidak ada siapa-siapa di sana. Ada mas. Dia seperti bayangan, dia tiba-tiba muncul di depan aku mas. Mas, aku mohon jangan tinggalin aku mas. Temenin aku di sini mas. Tapi saya tidak mungkin tidur di kamar ini, Laura. Mas, aku mohon mas. Temenin aku di sini ya. Aku takut sekali mas. Tidak mungkin, Laura. Saya tidak mungkin tidur bersama kamu. Lebih baik kamu periksa ke dokter besok.
cinta sejati di hidup. Ngapain sih ini orang nelfon kesini lagi? Ini minumnya, Mas. Mira, kebetulan deh. Nih, coba kamu jawab telepon ini. Kamu terserah mau ngomong apa aja boleh. Ini Susan nelfon kesini mulu. Aduh, saya ngomong apa, Mas? Ngomong apa aja terserah kamu. Kan aku aja jadi pacarnya Mas Indra. Iya kan? Amira, wes bilang aja salah sambung. Atau sekalian kue ngaku kue calon bininya Indra. Biar dia puas, kapok, orang telepon-telepon Indra maning. Saya ngomong apa tapi, Mas? Ya, udah putus. Nih, angkat. Enggak, Mas, enggak. Ayo angkat. Udah ngaku aja pacarnya Mas Indra. Ya kan? Aduh, enggak deh, Mas. Halo, ini kantor pengacara Effendi. Hah? Kantor pengacara? Pak, saya mau ngomong sama Indra, bisa? Maaf Bu, di sini nggak ada yang namanya Indra. Ibu punya masalah apa? Masalah harta gono gini atau mau bercerai? Silakan Ibu cerita aja. Ih, kok salah sambung sih? Kok nyambungnya ke kantor pengacara ya? Tuh, Mas. Coba deh, kamu yang ngomong. Mama, mainanku dirusakin sama kakak. Mau beliin yang baru ya, Ma. Beliin ya. Ma, beliin ya, Ma. Dirusakin Ma sama kakak, Ma. Ayo dong, Ma. Ih, apaan sih? Ih, berhasil, Kak. Kok salah sambung lagi sih? Kan nomornya udah bener. Jangan-jangan telepon gue kali ya rusak ya? Kok gini sih jadinya? Mas Indra datang lagi. Tapi dia sama sekali nggak ngeliatin kangen sama aku. Iya, dia emang kangen sama orang-orang di sini. Tapi cuma sebatas keluarganya aja, nggak lebih. Mas Indra emang beda sama Mas Rian. Kang Dada paling kasep. Mumun suka akang, suka sekali. Aye, aye. Bang Novi paling ganteng. Heh, tunggu lo. Ngapain lo? Ngapain? Mbak, tolong bilangin Bening ada Hotman di sini. Oh, lo nyari Bening? Iya. Yaudah, tunggu sini ya. Awas lo, jangan kemana-mana. Ntar barang-barang gue hilang lagi lo ambil. Iya, ditunggu Mbak. Besar, preman. Bening, preman yang lu tungguin udah datang tuh. Cepet temuin. Kalau kelamaan dianggurin, bisa-bisa barang di rumah ini hilang. Bu. Udah Ibu di sini aja ya. Ibu istirahat dulu sini. Mun, boleh minta tolong nggak? Tolong bawa Hotman ke sini ya. Ibu belum kuat jalan soalnya. Gue lagi. Kenapa sih gue terus yang disuruh? Repotin aja lo. Gimana Mbak? Lo disuruh masuk sama Bening. Tapi jangan lewat depan, lo lewat belakang aja. Ntar gue bukain pintu. Ayo ikut gue, lewat belakang. Makasih ya Mbak. Saya benar-benar nggak ingat dengan foto ini, Bu. Saya nggak tahu bener-bener dari mana saya dapetin kalung ini. Saya itu benar-benar nggak ingat, Bu. Yang saya tahu,
Kalung ini saya pakai dari kecil. Apa yang kamu ingat? Masa kecil kamu, nak. Siapa orang-orang di sekeliling kamu? Saya tuh benar-benar nggak ingat, Bu. Karena dari kecil saya hidup di jalanan. Masa kecil saya benar-benar pahit, Bu. Karena itu saya nggak mau ingat keluarga saya. Bang Hotman bener-bener nggak ingat satu orang pun waktu ninggalin rumah. Iya, perempuan itu. Ibu tiri saya. Saya sering banget dipukulin sama dia. Padahal hal-hal yang cuma sepele begitu aja saya sering dipukulin. Hingga akhirnya saya nggak kuat, Bu. Saya pergi. Dalam kesendirian saya sering merindukan keberadaan ibu kandung saya. Tapi saya nggak berhasil, Bu. Sehingga akhirnya saya tinggal bersama-sama anak jalanan sampai sekarang ini, Bu. Ibu mengerti, nak. Kamu dalam menjalani hidup yang keras. Kamu pasti merindukan kasih sayang dari ibu. Saya nggak pernah berhenti mencari ibu kandung saya, Bu. Dan ketika saya ketemu ibu, saya benar-benar merasa ada kontak batin di antara kita, Bu. Saya yakin ibu pasti akan bisa menguatkan saya supaya saya tidak jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, Bu. Ibu berharap ibu menemukan anak ibu yang hilang selama ini. Hotman, ibu ingin kamu menyelidiki di mana tempat ibu tiri kamu tinggal. Ibu harus cari tahu apakah masih ada orang-orang yang ibu kenal di sana. Saya pasti akan cari tahu, Bu. Saya permisi. Bening, saya pulang ya. Mas, apa kita akan membiarkan si preman Hotman itu berkeliaran bebas di rumah ini? Datang dan pergi semau dia. Iya. Hotman? Di mana dia? Orangnya sih sudah pulang. Entah kapan dia kembali lagi ke rumah ini. Tapi Mas, dia kelihatannya sangat akrab dengan Bu Fatma dan Bening di dalam kamar. Hotman berada di kamar? Iya, aku nggak bohong, Mas. Bening memang hebat. Dia berhasil meyakinkan Bu Fatma supaya simpati pada Hotman. Mas harus hati-hati. Jangan menyimpan harimau dalam rumah. Kalau mereka sudah bersatu, kita semua akan dalam bahaya. Aku sudah menancapkan paku tepat pada tempatnya. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Bening? Bu Fatma? Bu Fatma? Siapa yang mengizinkan Hotman masuk? Dia berada di depan rumah saya saja, saya keberatan. Apalagi masuk ke ruangan ini, Bu Fatma. Maaf, Den. Ibu yang mengizinkan dia ke sini. Hotman yang sekarang bukan Hotman yang dulu. Dia sudah berubah dan sudah bertobat, Den. Ibu percaya begitu saja? Saya nggak percaya, Bu Fatma. Maaf, Den. Sebenarnya dia mirip dengan anak ibu yang hilang.
Dari mana Bu Fatma tahu itu? Dari kalung yang dipakainya, Den. Bu, kalung itu bisa didapat di mana saja. Semua orang bisa membelinya, Bu. Den, tolong tenang sebentar. Biar nanti Ibu jelaskan. Saat ini, Ibu benar-benar merasakan anak Ibu yang hilang telah kembali. Pak, tolong jangan lukai perasaan Bu Fatma, Pak. Sekarang ini perasaannya sedang peka. Saya takut nanti jantungnya bisa kumat lagi, Pak. Bu Fatma, saya sama sekali tidak bermaksud untuk melukai hati Ibu. Saya di sini berusaha untuk melindungi Ibu dan memastikan supaya Ibu tidak memikirkan sesuatu yang belum pasti, Bu. Bening, saya harap kamu bisa mengerti perasaan saya. Saya di sini bukan hanya ingin melindungi Bu Fatma, tapi saya juga ingin melindungi kamu. Tekanan darah istri Anda kayaknya tidak stabil. Kelihatannya dia sangat depresi. Kalau dibiarkan keadaan ini terjadi terus-menerus, akan berakibat fatal. Dan kalian akan mempunyai anak yang cacat. Ya, efek terburuknya, bayi kalian bisa meninggal. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Pak Arman, istri Anda membutuhkan ketenangan dan kenyamanan dalam dirinya. Kalau dia dekat dengan Bapak dan melindunginya, otomatis itulah obat yang paling mujarab buat dia. Ini resep untuk istri Bapak. Baik, terima kasih, Dok. Makasih ya, Fer. Kamu cocok banget jadi dokter. Ya, nasib gua cuman bagian administrasi. Ayo cepetan keluar kamu. Nanti dokter dan suster yang asli akan datang. Oke, aku juga menyusul Arman ke apotik. Suster, pasien ini datangnya terlalu cepat. Nanti dia kembali lagi setelah dokter Oki datang. Mbak, bisa keluar dulu sebentar, Mbak? Ya, makasih. Saudara Arman bin Mukhtar Kelana Adiwijaya, saya nikahkan kau dan saya kawinkan kau kepada... Laura. Tanya saja dulu, Pak. Tanya dulu, Pak. Tanya aja, Pak. Silakan. Maaf, Pak. Apa calon istri Bapak hamil? Iya, Pak. Bisa dilanjutkan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Baik, kita tanya saja. Maaf, Pak. Kami tidak bisa melaksanakan akad nikah ini. Pernikahan ditunda sampai bayinya lahir. Kami permisi, Pak. Pak Penghulu, saya mohon maaf, Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. Kami permisi. Arman! Arman! Aku nggak tahu harus gimana lagi, Elsa. Kalau Arman benar-benar mencintai aku, nggak akan terasa kayak gini, Elsa. Sekarang aku terpukul kayak gini, dia ninggalin aku. Tenang, Laura, tenang. Ini bukannya gagal, ini cuma ditunda. Ya. Apa ini, Pak? Bukan, Pak.
Bukan, Mbak. Yang ini, Pak. Bukan. Pasti yang ini. Bukan juga, Mbak. Sial, ternyata mencari perempuan simpanan almarhum ayah Arman itu tidak semudah yang aku kira. Sebentar, Mas, sebentar. Ada apa, Pak? Apa ini perempuan itu? Bukan, Mbak, bukan. Tapi, Mbak, mungkin saja wanita yang ada fotonya ini, dia bisa menceritakan di mana perempuan yang Mbak cari. Memangnya dia siapa, Pak? Mbak, dia itu adik dari almarhum ayahnya Pak Arman. Dia meninggalkan rumah ini ketika dia berkeluarga. Tapi kenapa Bapak begitu yakin kalau wanita yang di foto ini akan memberikan informasi tentang wanita simpanan itu, Pak? Dia itu adalah orang yang paling menentang hubungan terlarang mereka, Mbak. Akhirnya aku mendapatkan kunci yang bisa membuka rahasia siapa nama ketiga yang tertera di surat wasiat itu. Dimanapun Tante berada, aku pasti akan menemukan Tante. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Susan, kamu kenapa, Susan? Bangun. Siapa yang ngelakuin kamu kayak gini, ha? Aku cinta banget sama kamu. Susan, tunggu dulu. Kamu nggak boleh banyak ngomong. Kita ke rumah sakit ya? Enggak, Indra, aku nggak butuh itu. Aku cuma butuh kamu. Tapi kondisi kamu parah banget. Aku bawa ke rumah sakit biar aku yang nyetir ya. Indra! Ternyata kamu tuh panik juga ya kalau aku kenapa-napa. Maksud lo apa sih kayak gini? Lo mau ngerjain gua? Lo mau bohongin gua? Aku ngelakuin semuanya karena aku cinta sama kamu. Gua harus berapa kali sih bilang sama lo kalau gua nggak pernah cinta sama lo? Sampai kapanpun gua nggak pernah cinta sama lo. Lo nggak usah pura-pura acting depan gue. Sekarang ini emang cuma acting. Tapi ini akan jadi kenyataan kalau nggak terima cinta gue. Lo pikir cuma cowok yang bisa nyulik cewek? Cewek juga bisa. Lu bener-bener udah gila ya? Gue tuh belum mau mati. Gue nggak peduli. Ini bakal ngebuktiin kalau gue cinta banget sama lo, Ndra. Kalau gue nggak bisa dapetin cinta lo, lebih baik gue mati. Dan lo juga harus mati, biar nggak ada cewek lain yang bisa dapetin cinta lo. Lo terima cinta gue, atau kita mati sama-sama. Lu ngapain bawa gue kesini? Sekarang tinggal kita berdua di sini. Lu maunya apa? Gue pengen lo cium gue. Gila lo ya? Gue nggak mungkin ngelakuin itu. Gue hitung sampai 5. Kalau nggak mau cium gue bakal teriak dan gue bakal bilang lo memanfaatin gue. Satu, 2, 3. Enggak. Gue nggak bisa. 4. Susan, apaan sih? 4,5. Gue nggak bisa. 5. Tolong!
tolong tinggalin kami. Kami tidak akan membiarkan kamu menyakiti wanita ini. Iya. Karena tadi dia udah teriak minta tolong. Tunggu. Ini masalah kita berdua. Nanti semua saya jelasin. Kenapa lu diem aja, Susan? Ceritain ke mereka semua sebenarnya apa yang terjadi. Lo udah janji kan bakal ngikut semua kemauan gue. Tapi mana, Ndra? Kenapa kamu selingkuh, Ndra? Apa kurangnya aku? Kamu mau kemana? Kita belum selesai. Gue capek ngurusin lo. Indra! Indra! Saya rasa Bang Hotman nggak bisa masuk ke dalam. Saya harap Bang Hotman ngerti ya. Karena ini bukan rumah Bu Fatma, tapi rumah Pak Arman. Nggak apa-apa. Gue ngerti kok. Tolong bilangin sama ibu kalau gue ketemu orang yang mungkin ibu kenal. Udah berapa orang yang meninggal, tapi ada satu laki-laki yang sepantaran umurnya sama ibu. Apa mungkin itu Bapak Bang Hotman? Gue juga nggak tahu. Ya tapi mungkin ibu aja kenal. Bentar ya Bang, saya kasih tahu ibu. Bening, tolong bilangin ibu kalau ibu mau ketemu sama orang itu, nanti aku anterin. Iya. Bening, kenapa kamu tidak menuruti nasihat saya? Saya sudah bilang berulang kali, saya tidak mau kamu berhubungan dengan orang ini. Tolong dong dengarkan saya. Maaf Pak, Bang Hotman memang bukan orang yang baik. Tapi itu dulu. Dulu sebelum dia berubah. Tapi sekarang dia sudah bertobat Pak. Berubah dalam sekejap maksud kamu? Setelah dia bertahun-tahun melakukan kejahatan. Bahkan terhadap kamu, Bening. Bening, saya belum menemukan satu alasan apapun untuk Hotman ini berubah. Bu Fatma lah yang sudah merubah semuanya. Kasih sayang ibu lah yang sudah merubah dia, Pak. Bu Fatma sepertinya menemukan sosok anak yang dia cari selama ini, Pak. Begitu pula dengan Bang Hotman. Dia seperti menemukan kembali sosok ibunya yang ada dalam diri Bu Fatma. Mungkin bagi Bapak ikatan batin ini tidak penting, Pak. Tapi bagi saya, ini sangat penting. Karena ini adalah bersatunya kembali sebuah keluarga, Pak. Bersatunya kembali anak ke pangkuan ibunya. Kembalinya Bang Hotman ke dalam pelukan Ibu Fatma. Tapi Bening, Kenapa Bapak harus menghalangi mereka? Kenapa Bapak ingin mereka terpisah? Saya tahu betul, Pak. Gimana sakitnya, gimana rindunya berpisah dengan seorang ibu. Saya tahu gimana kasih sayang seorang ibu, Pak. Dan karena kasih sayang ibulah, saya rela datang ke sini, mencari uang, demi membahagiakan ibu saya, Pak. Bening, kamu jangan salah paham. Salah satu alasan kenapa saya menolak semua ini adalah gara-gara kepolosan kamu. Saya tidak ingin terjadi apa-apa sama kamu. Saya baik-baik aja kok, Pak. Bu Fatma lah yang seharusnya Bapak khawatirkan. Karena kalau sampai Bu Fatma tidak menemukan keluarganya, dia pasti akan sangat menderita, Pak. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Pak, ada orang yang memaksa masuk ke sini, Pak. Padahal saya sudah larang, tapi dia malah menerobos pos satpam, Pak. Siapa? Hotman kesini lagi? Bukan, Pak, tapi
Tante Mirna? Arman? Apa kabar, Tante? Kabar baik. Kamu banyak perubahan sekarang, udah tambah dewasa. Husen, apa kabar? Baik, Pan. Coba lihat. Rumah ini tidak banyak perubahan sejak Tante tinggalkan dulu. Kecuali kamu pasti Elsa. Mana Tony? Kok gak nyambut Tante? Panggil dia. Mas Tony tidak tinggal di sini, Tante. Loh, anak kamu Kevin? Kevin sekolah di Singapura. Gimana kamu ini? Suami tinggal di mana? Istri tinggal di sini? Anak tinggal di luar negeri? Lihat aja nanti. Tante akan buat kamu berkumpul semua di rumah ini. Arman? Kamu pasti istrinya Arman. Iya Tante, aku istrinya Arman. Arman, kamu hebat sekali cari istri. Arman, Tante tinggal dulu. Mau ketemu Fatma. Kamu di sini aja dulu. Pasti, Ma. Bagaimana kabarnya, Om? Baik-baik aja. Apa Bening? Hotmat berhasil menemukan suami ibu. Kalau begitu, cepat ibu bawa ke sana. Ibu ingin ketemu sama dia. Tapi kondisi ibu masih lemah, Bu. Ibu istirahat aja ya. Ibu mohon, Bening. Ibu mohon. Fatma. Pakai ini, Bu. Siapa tahu Ibu mengenali ibu ini. Enak sekali si Fatma dilayani seperti ratu di rumah ini. Padahal dia kan cuma pembantu. Fatma, masa kamu lupa sama saya? Saya ini adiknya papanya Arman almarhum. Masya Allah. Ibu Mirna, maafkan saya. Sudah lama kita nggak bertemu. Sampai saya pangling. Bangun Fatma, ayo bangun. Banyak hal yang akan saya bicarakan dengan kamu. Ibu. Ibu di sini aja ya, Bu. Kondisi Ibu masih lemah. Bu, maaf. Kondisi Ibu Fatma masih lemah. Dia masih sakit, Bu. Saya takut kalau dia keluar kamar, kondisinya makin memburuk. Oh, ternyata kamu juru bicara Fatma. Berani kamu ya, punya nyali. Ya, baik. Kamu sekarang istirahat. Tapi lain kali kita harus bicara. Terima kasih, Bu. Sepertinya Arman terlalu memberikan kebebasan pada pembantu-pembantu di sini. Lihat saja, kebebasan kalian tidak akan bertahan lama. Elsa, kamar Tante sudah disiapkan? Sudah, Tante. Tapi kamar Tante besar kan? Ada AC-nya. Tante nggak kuat kalau nggak pakai AC. Arman, Iya, Tante. kamar Tante masih ada kan? Iya, Tante. Kamar itu masih ada kok. Tapi sekarang sudah ditempati Elsa dan Tony. Tapi Tante jangan khawatir.
Elsa sudah menyiapkan kamar yang bagus buat Tante dan Om Husen. Elsa, tunggu apa lagi? Antar Tante Mirna sama Om Husen ke kamar ya. Baik, Mas. Mari, Om, Tante. Kok diem aja? Angkat tuh koper, Iya, Ma. Mari, Tante. Mumun, cepat tukar isi bungkus ke dalam kotak susu yang biasa saya minum. Tapi kenapa, Non? Udah sana cepetan. Iya, Non. Emangnya ini bubuk apaan sih, Non? Bubuk susu hamil juga? Atau... Udah sana cepetan, gak usah banyak tanya. Awas kalau kamu bilang siapa-siapa ya. Iya, Non. Hai sayang. Lagi apa? Bu, ini minum susunya. Kok kamu yang datang? Saya kan suruh Mumun. Mumu lagi sibuk di dapur, Bu. Udah sana. Permisi, Bu. Mas. Mas, tolong saya, Mas. Susu itu, Mas. Bu, ada apa, Bu? Laura, kamu kenapa? Bu, Ibu kenapa, Bu? Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Mulut aku terasa terbakar, Mas. Dada aku, Mas. Nafas aku, Mas, sesak, Mas. Laura, kamu kenapa? Susu Laura? itu, Mas. Bening! Lo masukin apa ke susunya Laura? Saya nggak masukin apa-apa. Jangan-jangan Laura menelan racun. Racun? Enggak, Pak. Nggak mungkin saya menaruh racun ke dalam gelas itu, Pak. Bening, cara apa lagi yang kamu lakukan untuk menyakiti kandungan Laura? Kemarin kamu pukul perutnya, sekarang kamu racuni dia, hah? Elsa, kamu tidak boleh sembarangan menuduh Bening. Bening tidak mungkin melakukan itu. Mumun, kamu ambil bungkusan yang ada di dapur. Saya ingin tahu siapa yang melakukan ini semua. Baik, Pak. Laura, tahan. Tarik nafas. Iya, aku udah mendingan, Elsa. Elsa, aku minta tolong ya. Selamatkan bayiku ya. Aku rela mati. Yang penting bayi Arman selamat ya. Oh, jadi Laura itu sedang hamil anak Arman. Arman, ini dia, Pak. Ini saya ambil dari kotak susu untuk ibu-ibu hamil yang biasa Laura minum. Ini bukan buah susu. Ini pasti ada racunnya. Benar kan, Mas? Dia pasti memasukkan bubuk itu ke dalam susu Laura. Kalau tidak, dia tidak akan kesakitan. Enggak, Pak. Itu nggak benar sama sekali. Kalau kamu masih mengelak juga, minum susu ini. Tapi kenapa harus saya, Bu? Ini untuk membuktikan kalau memang bukan kamu yang menaruh bubuk itu dalam susu ini. Ayo minum. Minum.
jangan paksa saya bisa minum sendiri. Bening, jangan Bening. Pak, ini untuk membuktikan sama mereka, Pak. Kalaupun saya menaruh racun dalam gelas ini, silakan hukum saya. Atau Bapak silakan pecat saya dari sini.